Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Ahad 17 November 2024 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Ki Agus Erwin Akid dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Haji Safwan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Hashim LCMA dengan pembahasan kitab tafsir Ayatul Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allahu adamat samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu sufukum wa atadilu wa tarasu wa sudqan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يشاء وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يشاء وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يشاء وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يشاء وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عون السلام فإنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما خلق وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الحمد لله الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يشاء وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك ربنا ظلمنا أنفسنا فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك ربنا ظلمنا أنفسنا فارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا رحمة تغني رحمة من سواك يا الله يا رب العالمين اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم زين قلوبنا بالإيمان وكرر لنا الكفر والفسوق والعصيان يا الله يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة فيها معادنا واجعل الحياة زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا يا الله يا رب العالمين
اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا فقيرا إلا غنيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيصلح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مؤخر أخر حياتنا بحسن خاتمة. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. الله تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دواهم فيها سبحانك الله تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai detik ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah mempergunakan sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya, yaitu melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita duduk sejenak. Setelah kita melaksanakan salat berjamaah, kita duduk sebentar untuk menambah wawasan kita. Mudah-mudahan wawasan ini berguna bagi kita semuanya, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, walaupun redaksinya itu nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar, tapi sebenarnya nasihat itu adalah untuk kita semuanya. Kalau sahabat baginda Rasulullah Abi Dzar, beliau sudah dekat dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan mereka atau sahabat Abu Dzar ini tidak lalai, dan yakinlah tidak lalai, karena beliau-beliau ini adalah orang yang sudah dekat dengan baginda Rasulullah. Tapi nasihat tersebut besar kemungkinan untuk diperuntukkan kepada kita, karena kita hidup ini seringkali lalai, seringkali terlena, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini suatu saat akan kita tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW menasihati sahabatnya yang namanya Abi Dzar atau Abu Dzar. Salah satu di antara nasihatnya yang mengatakan bahwa jaddidil iman wa inna safara tawilun. Artinya Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abi Dzar, wahai Abi Dzar, perbaharuilah kendaraanmu, karena sesungguhnya perjalananmu itu, perjalanan yang akan kamu lalui itu panjang. Kalau ibaratnya diibaratkan kita sekarang ini di dalam kehidupan kita, umpamanya nak melaksanakan perjalanan jauh, tapi melalui kendaraan pribadi. Taruh ada usah jauh banget, cukup perjalanan ke Jakarta ibaratnya, atau ke Bandung, atau ke Jogja, atau dan seterusnya, lebih jauh lagi. Apa yang kita laksanakan sebelum perjalanan? Cek kendaraan yang kita bawa.
bannya masih layak kira-kira bannya kita bawa jauh, kira-kira mesinnya, olinya, ininya dan lain sebagainya, koplingnya, remnya, apakah masih oke semuanya? Kalau oke, ayo kita berangkat. Tapi kalau tidak oke, ada yang bermasalah, jangan dulu. Kita akan celaka di perjalanan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, jadi di safina, perbaharuilah kendaraanmu. Cek benar-benar kendaraan yang akan kamu bawa. Yang dimaksud dengan kendaraan di sini oleh Rasulullah SAW adalah iman. Selalulah perbaharui iman tersebut. Dicek iman tersebut. Dicas iman tersebut. Jangan sampai tidak pernah dicek, tidak pernah kita cas, ternyata baterainya sudah drop. Ini yang menjadi masalah. Dan ini yang biasa kita laksanakan. Kita terus terang saja sering kita berkata, ya, dan kita sering menemukan kondisi yang demikian. Kalau ada kesehatan terganggu sedikit, umpamanya dadanya selalu sakit, apa yang dilaksanakan? Dia segera untuk ngecek kesehatannya. Ngapo dadanya sakit? Dia sakit pinggang. Apa sebabnya sakit pinggang? Apa ada gejala ginjal? Apakah ada gejala yang lain? Cek kesehatan. Walhasil kita ini begitu rajin ngecek kesehatan. Apalagi ada namanya BPJS, tidak bayar. Sudah pergi baik ke BPJS, ke puskesmas ataupun apa klinik kita yang memang menerima BPJS kita. Cek kesehatan kita, ini mengapa begini, langsung dikasih obat. Sekarang pernah tidak kita cek keimanan kita? Pernah tidak kita cek keimanan kita? Siapa tahu keimanan kita drop atau tidak? Yang jelas kalau iman itu tidak pernah dicek, pasti ngedrop. Bagaimana ngeceknya? Bagaimana ngecasnya? Caslah di majelis taklim. Di mana ada majelis taklim, ceklah di situ. Apakah langsung atau tidak langsung pengajian tersebut atau cawisan tersebut? Silakan. Ada cawisan, ada ceramah di televisi, ikuti, itu cas juga, baca ngecas. Ada hari Minggu pagi, ada tafsir Bukhari, ikuti cawisan tersebut supaya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajiannya Mama Dede, ada pengajian ini, ada pengajian ini, ngecas namanya itu. Nak langsung ke masjid ini, ke musalla ini, masjid ini, musalla ini, semuanya mengadakan pengajian. Pernah saya pernah berkata, alangkah untungnya kita tinggal di Indonesia. Untung kita tinggal di Indonesia. Kalau nak beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada masjid, di situ ada tempat ngecas.
Di masjid ini pengajiannya malam ini, pengajian masjid ini, pengajian ini. Ada semuanya pengajian. Apakah Timur Tengah itu? Tidak. Tidak begitu Timur Tengah. Apakah di Saudi itu? Apakah negara yang lain seperti Mesir ibaratnya itu? Bapak, tidak sebanyak yang ada di Indonesia majlis taklim tempat kita ngecas iman kita ada di negara orang. Tidak. Hanya yang rame tempat ngecas iman kita di Mekah ada namanya halqa. Di Masjidil Haram ada namanya halqa. Ya. Bahkan di Masjidil Haram sebelum dibongkar itu ada yang namanya ma'had haram. Setingkat dengan SMA. Tamat dari ma'had haram itu pesantren Al-Masjidil Haram itu bisa langsung masuk Universitas King Abdul Aziz yang sekarang atau Ummul Qura. Boleh siapa yang masuk di situ gratis, tidak bayar. Bagaimana masjid-masjid yang lain yang ada di sekitar kota Mekah? KT. Kalau kita di Indonesia subhanallah habis maghrib duduk deh menunggu sampai isya ada cawisan. Hanya kita mau ikut atau tidak, mau ngikut ngecas atau tidak. Inilah jamaah sekalian yang saya hormati bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau kesehatan cepat kita ngecek, tapi tiba saatnya iman kita ngedrop habis-habisan, tidak pernah kita cas. Akhirnya apa? Kita lupa tentang kehidupan kita yang sebenarnya di dunia ini. Apa kehidupan kita di dunia? Kita lupa, kita lalai. Baru kita sadar, atau saudara kita baru sadar, baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan saya akrab dengan saya, orang tersebut dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dinasihati oleh anaknya yang berumur 6 tahun. Bapaknya sudah sakit-sakitan bapaknya. Anaknya 6 sampai 7 tahun tadi masih kecil anaknya. Itulah yang selalu mengingatkan bapaknya, "Pak, sholat." Dibangunkan bapaknya, "Pak, sholat subuh." "Pak, sholat Pak, sholat Pak, sholat Pak." Akhirnya apa kata ibunya? "Pak, tidak malu sama anaknya. Tidak malu sama anaknya." Anaknya sudah mengingatkan. Dan kawan saya ini tidak mengenal yang namanya masjid. Malu masuk masjid walaupun hari Jumat. Tapi alhamdulillah dengan adanya anak kecilnya tadi, itulah yang menasihati dia. Kira-kira menjelang kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan setelah anaknya menasihati bapaknya, ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, apa jadinya kalau sudah begini kehidupan kita? Di ujung baru kita sadar, tapi alhamdulillah masih sadar ujungnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Jaddidil iman fa inna safara tawilun." Perjalanan kamu panjang, perbaharuilah imanmu, cas terus-terus, jangan sampai terlena. Tanpa ada casan, kita akan terlena. Jemaah sekalian yang saya hormati di muka Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin kita berjanji akan membahas satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, qala Nabi SAW, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ini yang akan kita bahas. Hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 4 hal, ada 4 sifat, ada 4 keadaan. Apabila 4 keadaan ini, 4 sifat ini kamu miliki, kata Rasulullah SAW, jangan kecil hati, jangan bersedih hati, jangan minder kalau urusan dunia kamu ditinggalkan. Bahasanya, kalau kamu tidak sejahtera hidup kamu di dunia, hidupnya biasa-biasa baik, sangat-sangat sederhana hidupnya. Ibaratnya hari ini kita dapat, hari ini kita habisin. Besok nyari lagi, besok dapat lagi, habis juga hari itu. Lusonya dapat lagi, habis juga lusonya. Tidak seperti orang, tidak seperti orang yang kita dengar di televisi, yang triliunan, yang rumahnya kita tidak bisa bayangkan bagaimana besar rumahnya, kolam berenangnya dan sebagainya, lapangan golfnya ada di pekarangannya sendiri. Kita cukup hidup sederhana, tapi miliki 4 sifat ini. Kalau kata Rasulullah menjamin, kalau Anda mengikuti, mempunyai sifat 4 ini, tidak usah kamu bersedih hati, kamu akan bahagia di akhirat. Kamu akan bahagia di akhirat kalau kamu tidak mengikutinya. Kalau kamu tidak meraih dunia, tidak punya rumah besar, tidak punya kendaraan mewah, tabungan juga boleh dikatakan pas-pasan tabungannya, yang kita ceritakan, hari ini dapat, hari ini besok, ya hari ini habis, besok lagi nyari lagi, habis lagi besoknya. Gak usah bersedih hati. Dan manusia, kalau dikatakan oleh Rasulullah, fala 'alaika ma fataka minad dunya, kamu tidak usah bersedih kalau kamu tidak meraih dunia tersebut. Dan inilah yang dikejar mati-matian oleh manusia. Siapa yang tidak mengejar dunia? Ada yang mengejar dunia tapi tahu diri. Saatnya dia mencari dunia, dia juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Apabila kamu telah menunaikan salat, fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau kamu sudah menunaikan salat, silakan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aneh, di masyarakat kita tidak sholat sudah fantashiru. Dengar azan di masjid sudah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari sholat, mari beruntung. Dengar baik, tapi tidak galak mendatangi suara tersebut, tidak galak. Padahal apa kata muazzinnya? Hayya 'alas shalah, mari sholat. Baru yang keduanya, hayya 'alal falah, mari beruntung. Muazzin mengatakan hayya 'alal falah, mari beruntung. Ini anjuran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Kita azan, dianggap oleh manusia yang di luar sana lebih untung aku jualan. Ketahuan untungnya. Kalau sudah jual sekian sekilo,
Atau kalau saya sudah menjual ini, menjual ini, menjual ini, menjual ini, banyak laku berarti banyak juga untungnya. Dikira itu keuntungan. Sementara muazin mengatakan, menjanjikan, dan Rasulullah menjanjikan, hayya 'alal falah. Mari beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Jamaah sekalian yang saya hormati bukan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah dunia yang kita berebutan untuk mendapatkannya. Ada yang berebut dunia ini di bidang usaha. Wah, berebut. Bahkan bisa saling membunuh antara satu. Ada yang berebut untuk mendapatkan jabatan. Ada tak yang berebut mencari jabatan? Aduh, masyarakat kita berebut mencari jabatan. Kalau perlu kita jelek-jelekkan orang. Ini. Kita yang unggul, kita punya ini, punya program ini. Kan bisa begitu. Menjual produk. Tapi itu baru sampai lisan baik. Apakah sampai prakteknya? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ini gawian kita. Ini gawian masyarakat kita. Berebut masalah dunia. Apa kata Al-Qur'anul Karim? Dan kita alhamdulillah sudah hafal ayat ini karena surah pendek. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kamu akan dilalaikan suatu hal yang selalu memperbanyak. Kamu lalai di dalamnya. Itu ayat Quran. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Kamu akan dilalaikan sesuatu hal yang selalu kamu ingin banyak. Banyak duitnya. Masih kepengen lebih banyak lagi. Apa kata Al-Quran? Andai kata manusia ini memiliki 2 telaga emas. Sudah 2 telaga emas, 2 kolam emasnya sudah. 2 empang, taruhlah empang bahasa kita. Sudah 2 empang emas isinya empang tersebut. Bukan lumpur tapi emas. Apa kata Al-Quran? Manusia ini masih menginginkan yang ketiganya. Sudah dapat yang ketiganya, empang emas yang ketiganya, apa cukup? Tidak. Kata Al-Quran, kamu masih menginginkan yang keempatnya. Kapan selesainya mencari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9? Kapan selesainya? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah dipanggil masuk kubur, baru selesai. Kate yang puas, Pak. Kate. Ya. Orang yang sadar itu baru dia akan mengatakan, kalau saya mengejar ini, resikonya ini. Contoh orangnya, kita sadar. Saya ingin mengejar jabatan ini. Akan tetapi, bagaimana caranya saya mengejar jabatan ini? Saya menjual produk tadi, menjual janji. Atau melaksanakan apa? Untuk mendapatkan ini, saya melaksanakan serangan siang, serangan malam, saya laksanakan galau-galau untuk demi mendapatkan harapan tadi. Tapi kalau dia sadar, kuat imannya, kata Ustaz, kalau kita bohong
masuk neraka. Kalau kita berjanji tidak kita gawekan, masuk neraka. Kalau kita nyogok, kata Ustadz, masuk neraka juga. Ya sudah, apa adanya be. Kalau memang ini aku tak galak gawekan, aku tak galak berbohong, aku tak galak berjanji banyak, yang kira-kira memang sanggup ku gawekan, insya Allah aku akan kulaksanakan. Saya tidak akan melaksanakan serangan pajar siang, pajar ini, tidak. Ya. Andai kata banyak pajar siang, pajar sore, andai kata ada istilahnya itu. Tapi yang ada di masyarakat kita ada serangan pajar. Kalau dia sadar bahwa ini tidak boleh di dalam Islam, tidak boleh berjanji, tidak boleh membohongi. Ya. Kata Al-Quranul Karim, ya, janganlah kamu jual janjimu dengan membohongi orang. Kamu akan tergelincir, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan masuk ke dalam neraka. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tazuqus su' bima sadattum an sabilillah. Kamu jual janji yang akhirnya kamu bohongi masyarakat, bohongi orang, kamu akan masuk neraka. Itu satu. Ada iman, tidak jadi aku mengerjakan yang kira-kira yang aku sanggup mengerjakannya. Yang kedua, aku tidak boleh nyogok. Kalau nyogok begini nih, masuk neraka. Ya. Tidak jadi. Tidak menang. Wajar tidak menang. Tidak dapat apa yang diharap-harapkan. Karena memang tidak melaksanakan hal-hal demikian ini. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma alaika idza fataka minad dunya. Tak usah kamu terlalu bersedih kalau kamu gagal. Karena kamu sudah memiliki sifat jujur tadi. Jamaah sekalian yang saya hormati, demikian Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya dunia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi. Qala al-Allama Al-Qurtubi rahimallahu fi tafsirih. Ulama besar Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wadrib lahum matal ayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Allah memberikan contoh tentang kehidupan dunia seperti air yang diturunkan dari langit. Ada apa persamaannya antara dunia dengan air yang Allah turunkan dari langit? Atau tidak usah air dari langit, umumnya air. Apa persamaannya antara dunia dengan air yang kita lihat sekarang ini? Imam Al-Qurtubi mengatakan, li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi'in kadzalika dunya la yabqa ala halin wahidah. Artinya apa? Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, persamaan antara dunia dengan air, kalau air la yastaqirru fi mawdi'in, artinya air itu tidak ada yang menetap di satu tempat, dia akan mengalir. Mengalir kemana? Dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Ya. Begitu juga katanya dunia la yabqa ala halin wahidin. Kenikmatan dunia itu tidak akan kekal di dalam satu
keadaan. Tidak akan berada dunia itu di dalam satu keadaan. Pasti akan hari ini berubah, hari ini berubah, hari ini berubah. Yang kedua kata Allama Al-Qurtubi, wa li anna al-ma'a yazhabu wa la yabqa, kadzalika ad-dunya tafna wa la tabqa. Kata Imam Al-Qurtubi, air senantiasa mengalir dan tidak pernah menetap di satu tempat. Fakadzalika dunia ini tidak akan selama-lamanya, dia akan hancur suatu saat. Orang sudah banyak memprediksikannya bahwa dunia ini akan hancur, akan kiamat dunia ini. Makanya sering ada kata-kata mungkin dunia ini sudah dekat. Ya, fenomena kondisi-kondisi alam yang sekarang terjadi, kadang-kadang orang menerjemahkannya apakah ini tanda bahwa dunia sudah dekat, kiamat sudah dekat. Negara Tunisia tetangganya adalah Aljazair. Pernah saya baca artikel di dalam satu surat kabar, tapi diposting di dalam HP, tapi itu sumbernya dari surat kabar. Apa? Wanitanya sudah tidak seimbang lagi dengan laki-lakinya, sehingga wanita yang ada di dua negara ini, Tunis dan Aljazair, wanitanya pada demo. Demonya apa? Kapan kami mendapatkan suami juga? Maka tidak boleh laki-laki itu hanya mengawini satu perempuan baik. Ya, siapa yang kira-kira galak, pergilah ke sana. Banyak perempuan nganggur di sana. Iya. Pak, wanita sendiri demo. Kemarin ada demo sini, ya. Kemarin ini Bettino yang banyak demo. Apa demonya? Kirim tentara ke Palestina. Kirim tentara ke Palestina. Ya, pergilah ke sana. Kamu dibom sama Israel. Ya. Ini dua negara ini, Aljazair sama-sama negara Arab tetangga. Mengapa terjadi demikian ini? Karena sekarang ini bandingannya 5:1. Otomatis kalau 1-1, 4-nya dapat siapa? Nganggur. Orang Indonesia lanangnya banyak nganggur, ke sono dapat itu. Tuh. Itulah yang namanya kehidupan. Baru orang berkata setelah melihat fenomena begini, baru ada komentar mengatakan, kalau dunia ini sudah sebentar lagi kiamat. Itu namanya dunia tidak kekal. Suatu saat dunia ini akan fana. Mengapa kita terlalu mati-matian mengejar dunia sementara dunia akan meninggalkan kita? Yang ketiga, wali annal ma'a la yaqdiru ahadun ayadkhulahu wa la yabtalla wa kadzalika dunya la yaslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Ini yang bagus, yang nomor 3 ini. Air, sifat air, tidak ada orang yang bisa masuk di dalam air tanpa basah, kecuali mungkin tukang sulap.
Tukang sulap bisa baik, tapi itu trik. Tapi yang sebenarnya hakikatnya tidak ada yang bisa masuk di dalam air tanpa dia basah. Itulah yang dikatakan la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wa la yabtalla. Tidak ada yang bisa masuk air di dalamnya, tidak ada yang bisa masuk di dalam air tanpa dia basah. Artinya pasti basah. Persamaannya apa? Wa kadzalikat dunya la yaslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Ini peringatan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dunia itu, kalau bahasa kita mengatakan, kalau kamu ingin tahu persis yang namanya dunia itu kalau tidak ada yang bisa selamat di dalamnya. Siapa sudah mendalami dunia, mengejar habis-habisan dunia, tidak ada yang bisa selamat daripada fitnahnya, daripada musibah. Kepengen untung banyak, kepengen cepat kaya, apa yang terjadi? Judi online. Ujung-ujungnya apa? Ketangkap sama polisi, dimiskinkan. Maling ketangkap sudah, korupsi ketangkap selesai. Semuanya, siapa yang masuk di dalam dunia kemudian dia melaksanakan pelanggaran, kena. Kalau tidak kena di dunia, di mana kenanya? Di akhirat kenanya. Karena kita apa? Dunia ini tidak selama-lamanya sekarang ini. Suatu saat dunia ini akan berpindah ke akhirat sana. Kita berpindah kehidupan kita di sana, dan di sanalah kita mendapatkan. Makanya Imam Qurtubi mengatakan tidak ada yang sanggup hidup ya di dalam air kecuali dia basah. Dunia begitu juga, tidak ada yang bisa terjun di dunia ini kecuali dia mendapatkan fitnahnya dunia. Artinya musibah-musibah dunia. Berbohonglah, menipulah, menzolimilah, dan itu namanya dunia. Yang kemarin kita pertemuan kemarin kita mengatakan orang sekarang ini sulit untuk tidak nyogok. Kenapa? Kita selalu berkata semuanya orang cak itu, cak mana kalau kita tidak? Tak pacak kita meraih sesuatu kalau tidak. Masalahnya orang begitu galau. Ibu-ibu ditanya, "Bu, cak mana anaknya masuk sekolah?" Ya terpaksa lewat pintu belakang. Ya kan itu tidak boleh, Bu. Tak boleh masuk pintu belakang, Bu. Masuk pintu depan baik masuk sekolah itu. Apa kata ibu tersebut? Kalau lewat pintu depan tidak diterima. Terpaksa kita lewat pintu belakang. Bu, tak boleh. Cak mana anak aku nak sekolah? Orang-orang pada cak itu galau. Lewat belakang galau, aku lewat depan, otomatis gak diterima. Di tempat yang lain cak itu juga sama. Kalau kita tidak main, tidak pacak. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala tidak pacak tidak. Kalau kamu tidak dapatkan sanksinya di dunia, di akhirat kamu tidak dapatkan sanksinya. Itulah yang dikatakan Imam Qurtubi, sulit orang selamat di dunia ini. Siapa yang sudah main dunia, sudah tergila-gila dengan dunia, sulit untuk mendapatkan keselamatan dari fitnah dunia. Yang keempat, wali annal ma'a idza kana biqadrin kana nafi'an mumbitan wa idza jawazal miqdara kana darran muhlikan wa kadzalika dunya al-kaffafu minha yanfa wa fuduluha yudirru. Indah juga bahasa ini. Kata Imam Al-Qurtubi, harta itu kalau masih sedikit sangat bermanfaat. Harta itu kalau masih sedikit sangat-sangat bermanfaat.
ada duit dikit, tapi pacak beli beras, pacak beli lauk, pacak beli ini, pacak beli ini, karena memang dikit. Tapi apa kata Imam Al-Qutubi? Kalau harta itu sudah banyak, itu akan mendatangkan mudarat. Kalau tidak mendatangkan mudarat dunia, mudarat akhirat. Contohnya baik, kita sekarang diterima di salah satu perusahaan atau apalah, otomatis kita akan diminta berapa jumlah kekayaan kita. Kita sebutkan, kita laporlah kekayaan saya begini. Tapi beberapa tahun kemudian diaudit, ada istilahnya diaudit. Setelah diaudit, ternyata harta kita melimpah sekian. Apa kata orang yang mengaudit kita? Kayaknya aneh peningkatan harta Anda ini. Anda baru 3 tahun, Anda baru 5 tahun, kok segini berlipat ganda. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, kalau harta itu sedikit, itu sangat bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu ditinggalkan dunia, tidak usah sedih hati, tenang baik. Tidak usah sama dengan mereka, tidak usah dengan mereka. Mereka ganti mobil silakan, mereka ganti rumah silakan, mereka ganti ini silakan. Kita cak itulah. Ya. Mampunya dengan kendaraan butut, lajulah dengan pengapung. Iya. Suatu saat juga kendaraan butut ini kita tinggalkan. Rumah cak itulah. Tidak usah si Hanu membangun rumah, subhanallah, berapa lebarnya? 1.500 meter lebar rumahnya. Biarkan, kita cukup 35 meter, 36 meter. Rumah RSS jadilah 6 kali 6. Karena Imam Al-Qurtubi sendiri mengatakan, wa idza jawazal miqdar, kalau sudah melewati batasnya, kana darran, maka harta itu akan berbahaya, muhlikan, menghancurkan. Kalau tidak dihancurkan di dunia, di akhirat dihancurkan. Apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Kata Rasulullah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di hari kemudian kecuali ditanya ada 4 hal. Salah satu 4 hal tersebut, dari mana kamu dapatkan harta, kemana kamu infakkan. Itu nanti di akhirat. Kalau umpamanya lolos di dunia, tidak kate yang bisa mengauditnya, tidak bisa sudah audit tapi tidak ditemukan. Tapi kalau benar-benar ini tidak benar jalannya, audit Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Diaudit nanti, dari mana kamu dapatkan harta, kemana kamu infakkan. Selamat kita mendapatkan harta, tapi biasanya tidak selamat di mana kita infakkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan sementara, hiduplah sederhana mungkin, tapi kita penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu mengejar mati-matian dunia, tapi kita melaksanakan pelanggaran-pelanggaran sesuai yang digariskan oleh Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita teruskan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, tetap memberikan keimanan yang kuat bagi kita semuanya untuk menghadapi dunia fana ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fi ilmika ya Allah, faqihna fi kalamikal azim.
wahdina subul salam bidukal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqina fi dinik ya Allah, Allahumma faqina fi ilmik ya Allah, Allahumma syrah sudurana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.